Halo, kali ini kita akan berbicara masalah case mapping summary. Ya, jadi di video sebelumnya kita sudah berbicara masalah direct mapping, associate mapping, dan set associate mapping. Nah, ini kita compare ya. Kita banding-bandingkan apa positif apa negatifnya. Nah, yang pertama, saya langsung ke soalnya saja. Di sini kita akan menentukan byte address ya. Itu nggih. Nah, di sini saya punya kasus main memory dengan size itu 8 gigabyte, kemudian bloknya atau apa ya, selnya ya, sorry salah tulis, block size-nya itu 2 kilobyte, kemudian cache size-nya itu 4 mega ya. Nah, dari sini seperti biasa kita jabarkan terlebih dahulu bahwa 8 giga itu berasal dari 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 30 kan, karena giga 2 pangkat 3 itu dari 8-nya itu ya, 8 kan 2 pangkat 3. Nah, itu sama dengan berapa? 2 pangkat 33 byte. Yang berikutnya, nah 2 ini pangkat 1, kilobyte-nya itu berarti pangkat 10 kan? 10 sebentar. 2 pangkat 10 sama dengan 2 pangkat 11 byte. Yang berikutnya case-nya itu 24 itu kan 2 pangkat 2 mega ya, 20 ya, 2 pangkat 20 gitu ya. Sama dengan 2 pangkat 22 byte. Nah, dari situ kita dapat informasi bahwa jumlah daripada physical address itu sama dengan log based on 2 atau log base 2 2 pangkat 33 sama dengan 33 bit. Betul? Nah, informasi kedua di sini block offset. Ya. Di sini bit of block offset ya. Nah, di sini block offsetnya nah, di sini sama log based on 2 power 11 sama dengan 11 bits gitu ya. Nah, yang berikutnya itu jumlah ya. Kalau ini tadi bit ya, number of bit gitu ya. Ini sebentar, number of bit of physical address. Ini block offset of bitnya juga. Nah, itu karena dicarinya jumlah bitnya. Nah, sekarang number, bener-bener number of case line ya, itu sama dengan apa rumusnya? Ayo, number of case line itu adalah case memory atau size dari case memory. Agar tidak untel-untelan saya taruh sini nggih. Jadi case memory size dibagi dengan block size ya kan. Cache memory size-nya itu berapa? 2 pangkat 22. Kemudian bloknya itu 2 pangkat 11, betul? Ini nggih. Cache memory size 2 pangkat 22, kemudian bloknya itu 2 pangkat 11 byte. Itu sama dengan berapa? 2 pangkat 11 ya. Jumlahnya line. Nah, satuannya line kalau ini. Oke. Jadi yang dimaksud dengan
ini bit-bit tadi. Ini berarti kan kalau yang PA physical address, nah ini 33 bits dari sini sampai sini toh. Itu. Kemudian block offsetnya itu cuma 11. Nah, 11 bit. Itu adalah block atau line of set ya. Kalau block itu adalah jumlah kolom ya, kolom pada main memory. Kalau line itu adalah barisnya. Itu. Jadi ini atau ya, atau block offset atau line offset. Nah, kalau yang di sini karena disebutkan itu block offset ya, berarti block offset ya. Block offset 11 bit ya. Block offset dari main memory. Nah, ini tuh. Block itu kan ini tuh. 1 2 3 4. Nah, jadi jumlah kolomnya ini ya. Ya, 0 1 2 3 gitu loh ya. Itu block offset. Nah, oke. Kemudian setelah itu kita akan membuat pengalamatannya, tapi dari masing-masing mapping ya. Yang pertama adalah kita berbicara masalah direct dulu ya. Direct mapping. Nah, direct mapping ini di sini nah, di sini 11-nya LSB-nya itu adalah block offset ya. Block offset ya kan. Nah, kemudian yang tengahnya itu apa? Tengahnya adalah line number ya. Jumlah line pada cache memory ya. Line number of cache memory. Berapa? Ya ini. Line number mana ini? Nah, ini line numbernya. Ya. Nah, ini kan jumlah line-nya. Berarti jumlah bitnya ya tinggal sama, di log-kan aja. Log based on to dari 2 pangkat 11 sama dengan 11 bit. Itu adalah line number. Ini adalah line number. Line number of bit gitu ya. Jumlah bit untuk pengalamatan line numbernya. Berapa tadi? 11 ya. 11 bit. Yang berikutnya adalah yang sebelah sini, itu adalah tag bit. Nah, tag bit bisa kita di sini tag bit itu bisa kita cari dengan rumus seperti yang di video-video sebelumnya, yaitu main memory size di compare atau dibandingkan dengan block size, sama dengan main memory size-nya adalah 2 pangkat 33 ya. Kemudian block size-nya itu 2 pangkat berapa tadi? Oh, sorry, kok block size, bukan block size. salah saya. Nah, cache memory size kok block size. Nah, gitu. Jadi kalau nanti dibagi block size ya, nanti ketemunya ini number of cache line-nya ini ya. Ini kan cache memory. Oke. Jadi ini tag bit itu ada rumusnya main memory size dibagi dengan cache memory gitu. Cache memorinya berapa? Ini 2 pangkat 22 ya. Nah, sama dengan berapa? 2 pangkat 11. Berarti tag bitnya mungkin begini, lebih gampangnya begini. Nah, lebih gampangnya itu tag bitnya begini. Log based on to gitu ya. Log based on to, log based on to. Di sini adalah tag bit. Tag bit sama dengan itu ya.
sama dengan berapa? 11 bit. Nah, di sini 11 bit ini tag. Totalnya tetap 33 bit. Aduh. Nah, sama dengan ini ya. Sama dengan yang di atasnya ini toh. Nah, ini sama. Itu nggih. Itu yang direct mapping. Kemudian yang associative mapping ya. Associative mapping. Nah, itu saya gambarkan ulang lagi. Sama tadi ya, ini 11 bit. 11 bit untuk ini yang tadi. Nah, jumlah bloknya itu ya, jumlah apa? Jumlah blok offsetnya gitu. Karena jumlah blok offset dari case sama main memory kan sama toh. 0 1 2 3, ini juga 0 1 2 3. Sama, kalau beda yo lucu nanti ya. Cuma ini aja apa? Jumlah line sama ini bloknya aja yang berbeda gitu. Kalau main memory lebih banyak, case lebih sedikit gitu. Tapi kalau blok offset atau line offset, nah itu sama ya. Block offset itu untuk main memory, kalau line offset itu untuk cache memory. Nah, di sini ini apa? Block atau line offset itu ya. Kemudian yang berikutnya ini langsung tag kalau associative mapping. Tag gitu ya. Jumlahnya berapa? Ya, tentunya 22. Tag itu 22 bit ya. 22 bit ini tag. Gitu ya. Didapat dari mana ya? Didapat dari ini tadi ya. Number of PA bit dikurangi dengan block atau line offset gitu ya. Ini berapa? 33 dikurangi 11 sama dengan 22 itu ya. Nah, yang berikutnya, yang terakhir kemarin di video terakhir itu kan ada set associate mapping ya kan. Nah, di sini saya gambarkan lagi physical address-nya. Sama, ini 11 bit, ini block atau line offset gitu. Nah, di sini kan set associate-nya berapa W kan gitu. Nah, let's assume ini 4W lah ya. 4 ways ya. Set associate mapping. Nah, di sini 4W ini itu satu set loh ya. Satu setnya ada 4W atau 4 line gitu ya. Atau 2/2 line, ya sama saja. Gitu nggih. Nah, kemudian berapakah jumlah setnya? Gitu ya. Kalau satu set itu karena ini 4W, jadi satu setnya itu ada 4 line. Nah, berapakah jumlah setnya? Jumlah setnya ya tergantung pada ini toh, jumlah line dari cache memory toh. Jumlah lainnya itu 2/11 tadi. Line number ya. Nah, ini line number. Ini 2/11 line gitu ya. Karena didapat dari cache memory size dibagi block size, ya kan? Kita tulis saja berarti number of setnya
number of setnya ya, itu sama dengan number of case line dibagi jalannya. Itu berapa? 4 kan? Ini toh 4. Nah, berarti di sini kita 2 pangkat 11 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 9. Itu ya. 2 pangkat 9 set. Nah, 2 pangkat 9 set berarti butuh berapa bit? Nah, bit offsetnya berarti bit offsetnya itu berarti log base onto 2 pangkat 9 sama dengan 9 bit. Nah, 9 bit di sini set ya. Set bit number. Nah, jumlah bit pada setnya 9. Nah, kemudian tagnya berapa ya? Dikurangi aja ini 33 kan. Nah, ini kan semua sama, panjang cycle addressnya kan 33 toh. Nah, itu berarti di sini berapa ya? Di sini berarti 13 bit. Sudah gitu aja. Gampangannya gitu. Oke. Nah, di sini sudah ketemu. Ya, jadi ini gambarannya. Kalau yang direct mapping 11 bit itu tag, 11 bit itu line number of cache memory, kemudian 11 bit itu block offsetnya. Yang berikutnya itu adalah associate mapping, itu 22 bit itu tagnya, 11 bit itu block atau ya ini line offsetnya. Kemudian yang set associate mapping tergantung pada ways-nya ini, jalannya ini atau setnya. Per set itu berapa line gitu. Karena ini 4 berarti ketemu 13 bit untuk tagnya, 9 bit untuk setnya, kemudian 11 bit itu block dan atau line offsetnya. Oke, kemudian kita bandingkan di sini direct ya. Memory mapping itu tadi (11 bit itu block offset, kemudian 11 bit itu line offset ya, pada cache memory. Kemudian yang ini 11 bit untuk tag ya, tag direction atau tag bit. Yang satunya lagi adalah associative mapping, itu tadi di sini ada 11 bit, di sini berarti ada 22 tag toh. Nah, ini block atau line offset. Nah, ini tag ya, 22 bit ini tag ya. Kemudian yang set associative mapping. Nah, itu berapa tadi? Ini 11 bit itu block atau line offset. Kemudian tadi ini 9 bit itu adalah set bit ya, set bit. Kemudian ini yang 13 itu tag ya, betul tak? Nah, itu ya. Nih, betul tak? Nih, rangkumannya begitu. Kemudian kita coba bandingkan, kita buat tabel di sini cache memory mapping teknik ya. Cache memory
mapping, aduh, techniques gitu ya. Di sini ada direct memory mapping. Yang pertama itu kan direct memory mapping, ya kan? Yang kedua itu adalah associative mapping. Ini yang ketiga itu adalah 4W tadi, 4W set, 4W ya, bukan 4W set, 4W set associative mapping. Nah, itu berapa tag bitnya? Ya, tag bitnya tadi berapa? Nah, ini toh 11 ya. Ini 11 22 sama 13 toh. 11 22 sama 13. Kemudian aduh, sorry, sebentar. Tangan saya berkeringat jadi nggak bisa scroll up down pakai jari. Yang berikutnya case line. Nah, case line itu berapa? Case line sama semua. Oh, ini ya, case line-nya adalah ini tadi, number of case line. Nah, 2 pangkat 11 jumlahnya ya. Karena ini satu case toh, satu memory size, satu main memory, satu case memory. Ya, berarti sama, case lainnya sama. Ya, 2 pangkat 11, 2 pangkat 11, 2 pangkat 11. Ini satunya bit, ini lines. Oh, sorry. Lines gitu ya. Nah, kemudian tag direction size-nya, tag direction size ya. Tag direction size itu hasil perkalian dari ini ya, hasil perkalian dari tag bit sama case line. Nah, kenapa? Nah, karena kan case line itu kan jumlah line pada case memory toh, tag bit. Nah, itu kan pengelompokan alamat ya, seperti yang kemarin ini. Nah, ini toh. Ini kan ada tagnya 1, 2, 3, 4 ya, set 0, set 1, set 2, set 3. Nah, kalau yang yang ini associate mapping kan tidak ada tagnya ini. Wah, jadi setiap blok pada main memory itu mempunyai tag sendiri-sendiri gitu ya. Karena bebas, fully associate mapping, bebas letakkan di mana saja, tidak dikelompokkan. Berarti tagnya itu ya banyak sekali gitu ya. Nah, kalau yang ini yang direct memory mapping, nah tagnya kan ada 1, 2, 3, 4 yang khusus kasus ini loh ya. Nah, ini sesuai dengan ini case-nya 1, 2, 3, 4. Nah, jadi tagnya kan sendiri-sendiri sesuai warnanya ini ya. Nah, oleh karena itu dikalikan antara tag bit dan line-nya. Nah, line-nya ya pengaruhnya di sini ya. Line-nya tadi. Nah, ini kan jumlah line-nya kan juga berpengaruh. Nah, tag bitnya berapa? Kok jumlah line-nya pengaruh, kemudian tag-nya juga berpengaruh. Gitu ya.
jumlah tagnya berapa, jumlah lainnya berapa. Berarti ketemulah ukuran dari apa namanya, tag direction gitu ya, tag direction size. Nah, ini 2, saya tulis aja ya, gini 2 ya, pangkat 11 kali 11 itu nggih. Kemudian ini 2 pangkat 11 kalikan 22 itu kan. Kemudian 2 pangkat 11 kalikan 13 gitu ya, 13 bit itu ya. Setiap line itu ada 11 bit, setiap line itu ada 22, setiap line itu ada 13 bit. Nah, kalau line-nya jumlahnya segini ya tinggal kalikan aja, berarti tag-nya itu ada banyak sekali gitu ya. Tapi kalau kita cermati antara direct memory mapping dan set associate mapping itu tidak begitu jauh ya. Kalau ini kan yang asosiatif kan 2 kalinya ya toh. Nah, berarti kalau 2 kalinya ya itu tadi komparatornya pasti lebih banyak. Nah, ini kita berbicara lagi ke komparator. Kalau direct mapping ya 1 ya, cukup 1 saja antara main memory dan ini dari main memory ke cache ya, cukup 1 itu. Kemudian komparator type-nya saya lanjutkan ya. Komparator type-nya, nah, komparator type-nya berapa ya? 11 bit sesuai dengan tag-nya ini loh ya kan. Tag-nya itu kan nanti untuk dikomparekan kan antara yang di cache dan di physical address. Tak tunjukkan lagi, siapa tahu Anda. Nah, ini toh ya, di cache-nya ini berapa, kemudian di PA-nya berapa gitu kan. Di sini cache-nya 2 setiap line-nya. Kemudian di sini berarti butuh 2 juga, berarti 2 bit komparator ya, membandingkan 2 dan 2 itu. Nah, ini karena tag-nya ada 11 ya, 11 gitu ya. Kalau tadi kan tag-nya cuma 2 toh. Oke, kemudian yang ini bagaimana komparatornya? Nah, kalau komparatornya yang yang associate mapping itu sesuai dengan line ya, 2 pangkat 11. Karena setiap line itu ada komparatornya. Mana ya? Kemarin ya. Ini yang ini yang direct. Ini ya, tag-nya kan cuma 2 kalau yang direct. Mana yang ini? Oh, ini. Nah, ini kan. Jadi tag-nya itu ya sejumlah ini di physical address-nya ini ya. Sebabnya ini ada 4, yang kemarin contohkan kan ada 4 kan, karena 64 word size dari ini main memorinya. Nah, ini 1 2 3 4. Nah, berarti ada 1 2 3 4 juga bit komparator gitu ya. 4 komparator dan 4 bit. Oke. Nah, gitu. Komparatornya setiap line itu ada ya. Tadi line cache-nya cuma 4. Nah, kalau ini line cache-nya ada 11 sih. Sudah. Cache line kok, line cache line-nya ada 11 ya, ada 11. Itu. Kemudian yang ini, yang 4 ways set associate mapping. Nah, cukup 4 saja. Komparatornya ya sesuai ini aja. Nah, per kelompok ini. Gitu nggih. Oke, type komparatornya tadi ketinggalan. Nah, kalau ini ya sesuai dengan ini toh, sesuai tag-nya toh. Ini 22 bit. Yang ini 13 bit gitu ya. Karena kan yang di-compare kan tag-nya toh. Nih toh. Nih, mana tadi? Nih, kan ini tag.
1 2 3 4 tag 4 bit komparator. Yang di line juga ya 1 2 3 4 bit komparator. Itu. Nah, tagnya banyak ya tambah banyak. Nah, inilah summary dari case mapping. Jadi bisa dilihat bahwa untung ruginya kalau pakai associate mapping itu memang fleksibel sekali, bisa ditempatkan di mana saja. Maksudnya dari main memory ke case itu bisa dipindahkan di mana saja terserah. Nah, tapi kalau kelemahannya adalah komparatornya banyak itu ya. Nah, jadi terlalu mahal. Tapi kalau set, nah kayak gini ini dikelompokkan ya. Komparatornya lebih sedikit 1 2 3 4. Untuk kasus ini loh ya. Nah, 4 jauh lebih lebih sedikit ya, lebih efisien. Itu. Tetapi ya memang fleksibilitasnya berkurang. Itu, tapi lebih fleksibel daripada direct. Nah, itu okay. Jadi set associate mapping ini memang lebih populer ya dipakai daripada yang fully associate mapping atau associate mappingnya. Itu oke. Nah, oke, cukup sekian untuk video kali ini. Kalau Anda ingin bertanya silakan diketik di kolom komentar gitu. Semoga video ini bermanfaat.